Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And introduce me Risma Kulasara from class 11 MP2 Study Group. Here, I will present a simulation of a large promotion meeting with my friend in group 2. Are you curious, right? Don't forget to this video until the end. Selamat pagi, selamat datang di PPI. Silakan kita mengisi data basic terlebih dahulu. Terima kasih, silakan bisa masuk ke dalam ruangan rapat dan duduk di tempat yang tersedia. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di PPI Bogor. Silakan bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Terima kasih, silakan bisa masuk ke dalam ruang rapat dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Welcome to Indofood Company. Welcome to the meeting of Indofood Company. So you are the student. Thank you. Welcome to Indofood Welcome to the Employee Guidance Promotion Meeting of Indofood Company, Tuesday, 28 May 2024. Good morning, ladies and gentlemen. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Andes Abraham Ali, SMM MAP, selaku Direktur Utama PT Indofood. Yang saya hormati para manajer dan peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. And welcome to the meeting to the representative from USA, Mrs. Jennifer Lawrence, Mrs. Phil Zui, and Mrs. Macy Green. Mari bersama-sama mengucap puji syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let me introduce myself. My name is Mikaela Isabel as the MC of this meeting. Untuk menyampaikan tujuan acara rapat terlebih dahulu yang terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Perkenalan anggota rapat, 3. Sambutan-sambutan, 4. Pemaparan dan pengarahan dari pimpinan, 5. Laporan masing-masing divisi, 6. Penjelasan kriteria dan prosedur promosi, 7. Coffee break, 8. Diskusi dan tanya jawab, 9. Pemaparan hasil rapat, 10. Kesimpulan, 11. Penutup, dan yang terakhir makan siang bersama. Sebelum masuk acara ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu perkenalan anggota rapat yang akan dimulai oleh Bapak Direktur Utama dari PT Indofood, Dr. Andes Abraham Ali. Saya
Secondly, working on the solution of apparently the director director of the company. And next, I would like to present this deliver for the director. Thanks for the opportunity. Please let me introduce myself. My name is Jennifer Lawrence from the Sura Company. I will also express my sincere appreciation to the organizers of this event. Thank you. Allow me to introduce myself. My name is Rosie, as the beauty therapist. Thank you. I want to introduce myself. My name is Maggie Witt and the secretary. Thank you. Let me introduce myself. My name is Athena Claribel as the Deputy Director. I would like to introduce myself. My name is Selena Olympia as the secretary. I want to introduce myself. My name is Irene Samuela, is the secretary. Let me introduce myself. My name is Alana Apela as the secretary. Let me introduce myself. My name is Mateo Jimenez as the HR manager. Allow me to introduce myself. My name is Gabriel Julia, as the manager of informatics. I would like to introduce myself. My name is Kevin Rupi Anisha as the manager of export marketing. I want you to let me introduce myself. My name is Heather Iwakila, as the accounting manager. Thank you. Let me introduce myself. My name is Cynthia Violi as the production department. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan-sambutan dari perwakilan PT Indofood dan PT Indofood Jabar USA. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat istirahat. Terima kasih atas kehadiran kalian pada malam hari ini. Saya telah berkeluarga merasa senang karena dapat memimpin dan berkolaborasi dengan kalian semua, sehingga kita dapat mencapai hasil yang produktif. Marilah kita saling memberi pendapat dan ide-ide sehingga kita dapat mendapatkan keputusan yang terbaik. Saya untuk menjaga saling menghargai dan berpendapat sehingga dapat hari ini dapat berjalan dengan lancar. And next, I would like to invite the practice video. I would like to thank you, Mr. Director, for giving me the opportunity to deliver my remarks. I really appreciate you for trusting us, so that we can deliver it until now. Thank you, Mrs. Jennifer, for your remarks. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang dirapat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Anis Abraham Ali. Saya persilakan. Sebelum kita ingin bicara pada saya persilakan Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bidang marketing dalam negeri. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tujuan pemasaran bukan komersial ataupun mencari laba. Melainkan tujuan yang pertama adalah untuk memberi kepuasan kepada konsumen dan memahami pelanggan agar produk yang kita jual dengan cocok dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Namun yang saya lihat dari data-data di sini bahwa produk yang kita jual seperti Supermie dan Indomie ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan di 4 tahun terakhir ini. Terima kasih. Jadi di kesempatan ini saya akan memaparkan grafik pemasaran luar negeri pada tahun 2024 di perusahaan kami. Yang pertama ada produk ini mengalami kenaikan besar pada 4 tahun terakhir dibandingkan dengan Supermie dan Kopi. Supermie mengalami penurunan yang sangat besar dari tahun ke tahun sehingga berdampak pada pendapatan perusahaan. Begitu pula Kopi, penjualan Kopi juga sangat kurang stabil, bisa dilihat dari data penjualan yang sangat tidak stabil. Bagi saya dari Departemen Keuangan, di sini bisa dilihat bahwa perusahaan mengalami kenaikan besar pada tahun ini sehingga menembus di atas 5 miliar dolar. Bisa dilihat Bapak Ibu, dibandingkan dengan tahun lain, perusahaan kita mengalami penurunan pemasukan hingga menembus 5 miliar dolar. Terima kasih. Jadi divisi produksi untuk teknik pemasaran kita bisa melakukannya secara online maupun secara online.
Pemasaran secara offline merujuk pada upaya menarik konsumen dengan melakukan promosi secara langsung. Misalnya, memasang palang atau spanduk di berbagai wilayah, memasang billboard, membagikan brosur yang mengiklankan tentang produk, dan beriklan di media cetak maupun media elektronik. Untuk pemasaran secara online, kita bisa melakukannya dengan membuka beberapa toko online di marketplace besar seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Dengan kita bereputasi baik, itu bisa menjadi tempat bisnis dan membuat produk kita lebih terkenal di halayak luar. Keuntungan membuka toko online di marketplace adalah adanya banyak tools promosi yang sudah disediakan oleh platform tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pemaparan prospek perusahaan di Fakultas ini. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia mewakili konteks pemilihan yang berkaitan. Apa terima kasih. Tujuan saya adalah segera menjadi pada untuk menggunakan akun jabatan untuk mengisi postingan di PT Sektor Jakarta dan Bapak Kapolri dikarenakan beliau telah mengundurkan diri dengan salah satu gaji yang tidak bisa saya sampaikan. Untuk syarat ketentuan protokol kesehatan boleh dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ali atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu promosi jabatan serta syarat menjadi HRD. Jadi, promosi jabatan adalah kenaikan jabatan suatu karyawan ke posisi yang lebih tinggi dengan gaji dan tanggung jawab yang lebih besar. Syarat untuk menjadi HRD yaitu memiliki integritas, etika, dan sikap yang baik, memiliki jiwa leadership, berjiwa sabar, merupakan pendengar yang baik, pandai berempati, mudah bekerja sama dengan siapa saja, menguasai skill organisasi, ramah dan percaya diri, punya keterampilan komunikasi yang unggul, mampu menyelesaikan masalah, dan detail terhadap pekerjaan. Baik, mari kita lanjutkan rapat pada hari ini. Selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab untuk para peserta. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya izin merekomendasikan seseorang yang bernama Bapak Alex dari bidang marketing dalam negeri untuk menjadi HRD di PT Indofood Jakarta. Karena saya rasa beliau mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi HRD, dan beliau merupakan karyawan yang baik, rajin, dan kinerjanya yang sangat memuaskan. Saya juga ingin merekomendasikan beliau berasal dari divisi saya, yaitu divisi produksi, Ibu Irina. Ibu Irina ini memiliki kinerja yang bagus dan baik menurut saya dan kawan-kawan di divisi. Bisa dilihat sendiri bagaimana majunya divisi produksi semenjak adanya beliau. Terima kasih. Menurut saya, untuk manajer HRD pengganti Bapak Kapolri sebaiknya laki-laki. Dikarenakan bisa dilihat dari kinerja Bapak Mado sendiri sangat memuaskan bagi perusahaan. Terima kasih. In my opinion, women can also take on the role as HR, not only men. Women can also be responsible for their duties. For example, in the United States Press Company itself, the HR is a woman who has full program to be responsible. Jika saya berpendapat lain atas kesimpulan tersebut, menurut saya, apa
dapat mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Maka, jika seseorang memiliki kriteria yang harus dimiliki HRD dan mempunyai kepribadian yang baik serta kinerja yang memuaskan, maka tidak masalah jika itu mau perempuan atau laki-laki. Saya tetap menuntut Bapak Alex untuk menjadi HRD eksekutif agar HRD di perusahaan kita tetap laki-laki, dan saya yakin Bapak Alex akan menjadi pengganti yang terbaik dan berdampak baik pula untuk perusahaan kita selanjutnya. Mengapa harus Bapak Alex, sedangkan Ibu Irina juga mampu untuk menjadi seorang HRD? Tadi saya ingin menjawab. Saya sependapat dengan pendapat Isabel dan Pak Gabriel bahwa seorang HRD tidak harus laki-laki, melainkan seluruh staff yang dapat memenuhi syarat dan kriteria, baik itu laki-laki maupun perempuan. I agree with Mr. Ali's opinion, but in my opinion, wouldn't it be better for institution to have the opportunity to nominate themselves to become HRD? Hasil pengamatan saya, Bapak Alex lebih sangat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Bagaimana menurut Anda, Bapak Mateo? Saran saya baik laki-laki maupun perempuan nantinya diharapkan dapat bekerja dengan baik dan mampu bertanggung jawab, karena pekerja yang baik otomatis pekerjaannya akan bekerja dengan baik, dan menurut saya itu tidak penting ya laki-laki maupun perempuan. Dan nantinya saya juga akan memberikan proyek untuk bahan pertimbangan kita menentukan siapa yang cocok menjadi anggota HRD. Terima kasih. Saya menulis di proyek dan dimiliki saya mengusulkan untuk memberikan proyek kepada para kandidat, yaitu pemetaan di dirinya masing-masing. Karena menurut saya itu cocok untuk para kandidat dikarenakan kita dapat mengetahui karakteristik serta kinerja yang baik kepada para kandidat, dan nantinya menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan HRD pengganti saya. Terima kasih. Saya setuju dengan kesimpulan Bapak Gabriel. Apakah ada pendapat lain yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada pendapat lain yang ingin ditambahkan, maka saya simpulkan dari seluruh hasil rapat pada hari ini, saya akan menunjuk Bapak Alex dan Ibu Irina sebagai kandidat mengganti Bapak Mateo dengan bahan pertimbangan berupa proyek pengelolaan tim di divisinya masing-masing. Nantinya, siapapun dari mereka yang dapat mengelola tim dengan lebih baik akan menjadi HRD mengganti Bapak Alex. Baik, pada kesimpulan rapat kali ini dengan nama rapat promosi jabatan PT Indofood pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pada pukul 8 sampai 12.30 WIB yang bertempatan di meeting room PT Indofood. Tanggapan peserta rapat. Pemberi usul 1. Sebaiknya HRD adalah seorang laki-laki karena dapat bekerja lebih giat dan lebih kuat dari seorang perempuan. Pemberi usul yakni Hara Ivori Grisela. Pemberi usul 2. Sebaiknya posisi HRD boleh diisi oleh karyawan divisi lainnya
let me speak the note. Meeting career promotion, meeting name, position promotion of Indofood company. Date Tuesday, May 28, 2024. Time 8 to 12:30 a.m. Place meeting room Indofood company. Meeting participants responses. Proposal 1. Proposal. HRD should be a man because he can work harder and stronger than a woman. Proposal. Hera Ivani Grizela. Proposal 2. Proposal. We recommend that HRD position be filled by employees in other division as long as they can meet the criteria and requirements. Proposal Bill Zui. Response 1. Response. Bill Zui's proposal was accepted because according to Mr. Ali, it does not matter whether it is a man or a woman, as long as they are willing to work well and meet the requirements. Respondent Abraham Ali. Response 2. Response. However, Hera Ivani Grizela considers that HRD is better for men because the work of Mr. Matteo Jayadingra is very good for the company. Proposal Hera Ivani Grizela. Response 3. Response. Agree with Mrs. Philzui. Response that HRD does not have to be man. Responders Gabriel Chemian. Response 4. Response. Disagree because men will work well and can be assigned out of town. Proposal Catherine Ruby Asian. Summary. Mr. Alex and Mrs. Irina are candidates who will fill the vacant HRD position at Indofood company to replace Mr. Matteo Jayadiningrat. They will be given a project in the form of team management in their respective division. Thank you. Sudah selesai acara rapat pada hari ini. Saya selaku pembawa acara rapat perusahaan dalam rangka promosi jabatan kami undur diri. Sebelum acara saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti rapat pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Kepada para peserta rapat, silakan untuk menikmati makan siang yang telah kami sediakan. Feel how exciting is the meeting simulation performance from groups. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.